Halo sobat-sobat Indonesia, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Selamat datang kembali di channel 121, channelnya Orang Indonesia. Video kali ini akan menampilkan kisah tentang Bung Karno, putra Sang Fajar, mulai dari masa sekolah, masa pergerakan, dan pada bagian akhir berisi pidato Bung Karno tentang Indonesia menggugat. Nah, langsung saja mari kita menyaksikan video ini. Tapi sebelum itu mohon untuk subscribe dan share pada teman-teman untuk mendapatkan kisah-kisah Bung Karno lainnya. Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya adalah Raden Sukemi Sosrodihardjo, seorang guru, dan ibunya adalah Ida Ayu Nyomanrai. Bung Karno lahir pada saat fajar menyingsing, sehingga ibunya menjulukinya sebagai putra Sang Fajar. Pada masa kecil, Bung Karno tinggal bersama kakeknya, Raden Hardjokromo, di Tulung Agung dan Blitar. Kemudian beliau memperoleh pendidikan dasar pada sekolah rakyat. Pada usia 11 tahun, Soekarno mengikuti ayahnya pindah ke kota Mojokerto, dan ayahnya memasukkannya ke ILS, Europea Lager School, sekolah untuk orang Belanda dan bangsa Jawa, agar Soekarno memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih tinggi dan lebih baik. Pada usia 15 tahun, Soekarno masuk ke HBS, Hogere Burger School, semacam sekolah tingkat atas di Surabaya. Dan di sini dia tinggal di rumah Raden Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin pergerakan nasional dan pemimpin Serikat Islam. Tempat kos Cokro Aminoto inilah Soekarno banyak mengenal tokoh-tokoh dan pemuda-pemuda yang aktif dalam pergerakan nasional saat itu, seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, Alimin, Muso, Haji Agus Salim, Darsono, dan Kartosuwiryo. Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi-organisasi pemuda seperti Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi cabang dari Budi Utomo. Dan Soekarno juga banyak mendengarkan pidato-pidato Cokro Aminoto yang menentang Belanda, sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi pada diri Soekarno. Setelah lulus dari HBS di Surabaya pada bulan Juli 1921, Soekarno melanjutkan studinya ke THS, Technische Hogeschool di Bandung, atau sekarang disebut sebagai ITB, dengan mengambil jurusan Teknik Sipil. Di sini dia tinggal di rumah kos Ibu Inggit, yang kemudian pada tahun 1923 Soekarno menikahi Bu Inggit. Soekarno lulus dari THS pada tanggal 3 Juli 1926. Dari 18 orang insinyur teknik, 3 orang adalah orang pribumi, termasuk Bung Karno. Setelah lulus dari THS Bandung tahun 1926, Bung Karno dan teman-temannya membentuk Biro Arsitek dan menolak bekerja pada pemerintah Belanda yang bergaji tinggi. Bung Karno juga aktif pada pergerakan nasional untuk membela rakyat kecil seperti petani marhain di Bandung Selatan. Pada tanggal 4 Juli 1927, Bung Karno bersama Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Hadisuryo mendirikan PNI, Perserikatan Nasional Indonesia. Kemudian PNI berkembang pesat, dan pada kongres pertama bulan Mei 1928 di Surabaya, PNI berubah menjadi Partai Nasional Indonesia, dan Bung Karno terpilih sebagai ketua umum. Slogan PNI adalah Merdeka Sekarang Juga. Dengan slogan itu dan pidato-pidato PNI dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan, sehingga pemerintah Belanda di bawah pimpinan perintah Gubernur Jenderal de Graaf
menangkap tokoh-tokoh PNI di Yogyakarta seperti Soekarno dan Gatot Mangkupraja. Keduanya dijebloskan di penjara Bancoi di Bandung. Proses pengadilan Bung Karno dimulai pada tanggal 18 Agustus 1930 dan pada tanggal 30 Desember 1930, Bung Karno membacakan pledoinya yang terkenal, Indonesia menggugat kolonialisme Belanda di Indonesia. Tuan-tuan hakim, marilah kita dengan hati yang tenang dan tulus bertanya lagi. Adakah di sini bagi kami bangsa Indonesia yang disebut kemerdekaan cetak? Dalam hal ini adalah hak yang boleh kita jabarkan sebagai hak berserikat dan berkumpul. Amboi, adakah di sini hak-hak itu? Bila mana kitab undang-undang hukum pidana masih saja berisi itu pasal-pasal mengenai penyebaran rasa kebencian yang bisa diulur-ulur sebagai karet. Lebih elastis lagi mengancam keselamatan tiap-tiap pemimpin sebagaimana kami ini hari. Di mana hak pendikulan memberi kekuasaan yang hampir tak terhingga kepada pemerintah terhadap tiap-tiap pergerakan tiap-tiap manusia yang tidak ia sukai. Adakah di sini hak-hak itu? Kritik di muka umum gampang sekali mendapat teguran atau sopan. Tiap-tiap rapat penuh dengan spion-spion polisi. Hampir tiap-tiap gerak-gerik kita dibuntuti reserse kemana-mana. Di mana gampang sekali diadakan larangan berapat dan rahasia surat. Seringkali dilanggar diam-diam, sebagaimana kami saksikan sendiri. Adakah di sini hak-hak itu? Di mana laporan spion-spion itu saja atau tiap-tiap surat kaleng sudah bisa dianggap cukup buat membuat penggerebekan di mana-mana, mengunci berpuluh-puluh pemimpin di dalam tahanan, menjerumuskan pemimpin-pemimpin itu ke dunia pembuangan. Sekali lagi, adakah di sini bagi bangsaku kemerdekaan cetak mencetak dan hak berserikat dan berkumpul itu? Di mana menjalankannya saja masih dialang-alangi oleh macam-macam alang-alang, diranjau oleh macam-macam ranjau yang demikian itu. Bila mana bangsa Indonesia yang mengadakan perlawanan radikal lantas saja dipandang berbahaya bagi keamanan umum. Di sini tak ada hak-hak itu. Maka kemerdekaan itu tinggal namanya saja kemerdekaan. Hak itu tinggal namanya saja hak dan lantas menjadi suatu omong kosong, suatu paksuil. Maka saya tegaskan di sini tidak ada hak-hak yang diberikan kepada rakyat Indonesia.